Oke, Bu Maya, silakan. Oke, Assalamualaikum, selamat siang Ibu Rini. Apakah Ibu punya waktu luang hari ini? Selamat siang juga, Bu Maya. Ada apa ya, Bu? Saya lihatnya sepertinya Ibu agak bingung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu mengganggu waktunya. Saya ingin sesuatu yang ingin disampaikan ke Bu Rini. Begini Bu, Oh ya, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Rini kira-kira bisa membantu saya? dengan senang hati, Bu Maya. Kira-kira apa ya, Bu, yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya ingin punya solusi dari masalah yang sedang saya hadapi, Bu Rini. Hmm, Masalahnya apa, Bu? Coba Ibu ceritakan. Apa sih yang sedang Bu Maya rasakan? Mungkin bisa saya bantu. Saya punya ini, Bu. Beberapa hari yang lalu, saya pernah bercerita ya, kalau Ibu Rini masih ingat, murid saya sedikit tidak bersemangat mengikuti pembelajaran saya di kelas. Oh iya iya ya, saya masih ingat. Jadi gimana Ibu? Kalau menurut saya, sebenarnya masalah ini eh, tidak begitu serius sih, Bu. Loh, tidak serius bagaimana? Murid mengkritik tentang proses pembelajaran saya yang menurut mereka itu monoton, Bu. Oh, proses mengajar Ibu yang bagaimana ya Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas pada saat pembelajaran atau bagaimana? Anak-anak ini sepertinya merasa keberatan ketika saya mengajar itu tidak menggunakan perangkat teknologi gitu, Bu. Oh gitu. Lalu bagaimana tanggapan Bu Maya setelah melihat respon dari murid? Sejujurnya menyampaikan kepada murid kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber sebenarnya, Bu. Bisa dari buku yang ada di perpustakaan, yang tentunya tetap mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan demikian, anak-anak masih tetap kurang bisa senang mengikuti pembelajaran saya. Oh, jadi permasalahannya itu ya Bu Maya ya. Kalau begitu, saya mau tanya sama Bu Maya dulu deh. Apa selama ini pada saat pembelajaran, apa yang sudah Ibu lakukan di dalam proses mengajar? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber buku yang ada di perpustakaan, mengajak siswa untuk menulis, mencatat atau meresum materi yang didapat dari buku tersebut, Bu. Oh, seperti itu. Mengapa Ibu tidak menggunakan platform digital untuk proses pembelajaran? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa, juga motivasi mereka. Oh, seperti itu ya, Bu. Ya, sebenarnya sih sudah bagus ya, Bu ya. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Apakah karakter siswa yang berbeda-beda itu belajarnya sama atau belajarnya itu berbeda juga, Ibu? Menurut saya betul juga sih, Bu ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal, kurang semangat untuk belajar karena mungkin ya bosan itu tadi ya, yang dilihat hanya buku teks terus.
Iya, itulah ya Bu. Buku teks itu ya penting sebagai sumber belajar. Ya, tapi kan untuk sumber belajar itu kita tidak hanya menggunakan buku, tapi kita memanfaatkan teknologi yang ada, karena kan sekarang zaman juga sudah canggih, Bu. Saya pikir ya benar Bu yang disampaikan Bu Rini. Iya. Nah, setelah Ibu bercerita, bagaimana sekarang perasaannya Bu Maya? Terus terang Bu, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya merasa gelisah, di rumah kepikiran dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan yang lain menjadi terbengkalai. Oke. Lalu apa yang membuat selain proses pembelajaran tadi yang membuat Bu Maya itu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya sih yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena saya takut dan khawatir anak-anak menyampaikan hal tersebut kepada guru lain ya Bu ya. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian harinya. Oh, iya. Oke. Kalau menurut saya, untuk masalah Ibu ini, Ibu bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri Ibu. Misalnya, jika ditegur guru lain, Ibu harus bisa menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Pasti juga rekan guru akan menyampaikan hal yang positif, sehingga menambah semangat Bu Maya dalam mengajar. Semoga ya Bu ya, mudah-mudahan. Amin. Nah, dari yang sudah Ibu sampaikan nih, apa nih rencana Ibu ke depannya? Mungkin rencana ke depannya saya akan berbicara dengan siswa ya Bu ya, dan saya akan mencoba meminta kepada siswa, kemudian terkait proses pembelajaran. Kedepannya selain menggunakan buku teks, saya akan berkolaborasi menggunakan platform digital agar proses belajar mengajar itu lebih kreatif dan interaktif. Oke. Jadi bagaimana Bu tadi untuk proses mengajar Ibu selanjutnya? Ya tentunya setelah kegiatan saya mencari solusi ini, saya selain buku teks, sumber belajar utamanya nanti ya saya kolaborasikan dengan platform digital sebagai sumber belajar yang saya gunakan di kelas. Ya, sepertinya langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide-ide Bu Maya. Syukurlah. Jadi Ibu terima kasih. Sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan persoalan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Jadi ya khawatir takutnya salah langkah. Iya, syukurlah ya Bu ya, sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan nih, kira-kira komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Bu Maya? Untuk komitmennya nanti, saya mencoba dalam proses belajar mengajar, mengacu pada kurikulum tentunya yang diterapkan di sekolah kami. Kemudian mematuhi aturan-aturannya, yang termasuk aturan tentang penggunaan buku, teks, sarana prasarana, dan pembelajaran dengan digitalisasi. Oke. Jadi dukungan apa lagi nih yang kira-kira Bu Maya butuhkan untuk melakukan komitmen Bu Maya di dalam proses pembelajaran tersebut? Itu juga masih dalam pikiran saya sih Bu ya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru mata pelajaran informatika
Jadi saya bisa belajar lebih banyak tentang pembelajaran menggunakan digitalisasi. Wah, ide bagus sekali itu Bu Maya. Semoga dapat segera terselesaikan ya Bu, dan Bu Maya dapat mengajar di kelas dengan suasana hati yang tenang, anak-anak senang dan nyaman ya Bu Maya ya. Amin. Terima kasih banyak ya Ibu Rini untuk waktunya. Sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya. Saya merasa lega sekarang ini. Amin. Sama-sama Bu Maya. Semoga bisa lancar ya komitmennya di dalam proses pembelajaran. Ya, Ibu. Terima kasih ya. Maaf Ibu. Sama-sama Bu Maya. Ya. Iya. Kebetulan saya sudah mendapatkan ide-idenya, saran dari Ibu Rini. Terima kasih ya Ibu ya. Kebetulan ini saya ada kelas lagi, jadi saya harus masuk di kelas 11 IPA. Saya terima kasih banyak. Iya, sama-sama Bu Maya. Silahkan masuk kelas lagi. Semoga proses pembelajarannya menyenangkan ya Bu Maya ya. Iya Ibu, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali Bu Maya. Ya. Waktunya kecepatan nggak Bu? Masih kurang Iya ya? sih, kurang 6 menit. 6. Mungkin lebih apa? Tadi kan sedikit ikuti skenario ya. Kalau mau mengalir aja nggak perlu ya. Mau mengalir aja. Iya. Ya sebenarnya skenario ini kan cuma sebagai patokan aja. Kita kan juga banyak teks yang di luar skenario kan ini. Ya. Oke, kita lanjut aja. Lanjut aja ya. Mungkin nanti ya. Kalau di alur identifikasi tadi Bu, kalau pertanyaannya nanti kalau kucing ini kan coachnya menggali informasi si kucing gimana dia menyelesaikan masalah itu sendiri ya. Iya. Kalau tadi kan Bu Rini sebagai coachnya yang memberi solusi. Nah sekarang kita balik. Saya Kuci, Bu Maya coach. Ya, oke. Mulai ya. Ya. Selamat siang Bu Maya. Apakah Bu Maya punya waktu untuk saya hari ini? Selamat siang juga Ibu Rini. Ada apa ya Ibu Rini? Saya lihat kok sepertinya Ibu agak sedikit kurang semangat hari ini. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, mohon maaf ya Bu sebelumnya. Saya jadi mengganggu waktu mengajarnya Bu Maya. Iya Ibu, tidak apa-apa. Jadi gini Bu, saya itu mau cerita tentang permasalahan saya pada saat proses pembelajaran Bu. Apakah Bu Maya bisa membantu saya? Dengan senang hati Ibu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk Ibu Rini? Sebenarnya saya itu ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah Bu, masalah yang sedang saya hadapi. Masalah yang Ibu hadapi apa ya Bu ya? Mungkin Bu Rini bisa ceritakan. Ibu ingat tidak? Jadi kan beberapa minggu yang lalu cerita
sama ya beberapa minggu yang lalu kan saya pernah cerita sama Bu Maya kalau di kelas itu kok setelah saya perhatikan murid itu kok agak lemas, kurang bersemangat gitu loh Bu pada saat saya masuk ke kelas. Oh iya Bu, saya ingat Bu ini pernah ya menyampaikan itu. Iya Bu. Sebenarnya kalau menurut saya sih permasalahan saya itu ya tidak begitu serius dengan anak-anak. Kenapa kok seperti itu Bu? Masalah itu Ibu merasa tidak serius? Apa alasannya? Ya, ya biasa sih ya Bu ya. Kalau kalau di kelas itu ada siswa yang nggak seneng sama gurunya itu kan wajar ya Bu ya. Tapi ada siswa itu sudah menyampaikan Bu bahwa pembelajaran Bu ini kok gitu-gitu aja sih gitu. Jadi saya bingung Bu. Memang muridnya itu mengkritik apa ya Bu ya? Kok bisa sampai seperti itu? Ya, anak-anak sih pernah menyampaikan kalau Bu ini kok ngajarnya cuma pakai buku aja sih gitu kan. Kita pun punya handphone. Kenapa sih kalau belajarnya itu kita nggak memanfaatkan teknologi yang kita punya? Seperti itu Bu Maya. Oh, Ibu dikritik demikian ya? Lalu tanggapan Ibu bagaimana ketika siswa ada yang mengkritik demikian? Ya, pada saat itu sih saya langsung sampaikan ke siswa kalau ya begini Bu Rini ngajar gitu kan. Bu Rini kan sudah ngajar pakai buku sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan materi gitu kan. Dan buku-buku yang Bu Rini gunakan juga banyak sebagai referensi. Jadi ketika saya menyampaikan seperti itu ke murid, ya anak-anak masih kurang senang Bu di dalam proses pembelajaran. Oh, begitu ya permasalahannya. Mungkin Ibu Rini bisa menyampaikan lebih detail. Memang proses pembelajaran Ibu Rini itu seperti apa sih? Ya tadi Bu, yang saya ceritain tadi. Jadi saya itu kan menggunakan berbagai sumber ya, buku dari berbagai sumber, dari berbagai penerbit yang ada di perpustakaan sebagai referensi saya untuk mengajar. Ya di buku itu sih saya juga banyak mengajak anak-anak itu untuk merangkum, meresum materi-materi yang penting, catat Bu di buku anak-anak. Nah, sebenarnya pembelajarannya menurut Ibu sudah variatif ya, tetapi anak masih ada yang mengkritik demikian. Kira-kira apakah solusi Ibu Rini ketika dikritik demikian, padahal Ibu sudah merasa Ya, hal yang terbaik? saya kan merasa saya sudah menggunakan sumber belajar yang saya gunakan itu untuk memudahkan siswa, Bu. Ya, sebenarnya siswa juga termotivasi sih, Bu, dengan membaca buku. Selanjutnya merangkum seperti itu, Bu. Oh, gitu ya. Masih berbasis buku ya. Kira-kira Ibu mau mencoba hal lain tidak? Kira-kira. Jika Ibu diberi kesempatan untuk mengajar cara yang lain, Ibu mau buat pembelajaran itu seperti apa, Ibu? Mungkin bisa dari medianya atau Sebenarnya saya itu sudah kepikiran sih Bu ya. Jadi saya itu sempat berpikir karena kan selama ini saya perhatikan minat siswa itu untuk belajar kok agak males-malesan gitu kan. Saya juga melihat hasil dari siswa itu ada yang kurang maksimal.
Ya mungkin karena anak-anak bosan kali ya Bu ya, melihat buku teks terus. Saya sih punya rencana memanfaatkan perangkat teknologi yang dimiliki anak Bu. Nah, sebenarnya ide Ibu sudah sangat bagus. Bagaimana sebenarnya Ibu sudah sangat bagus. Bagaimana hasilnya Ibu mengajarkan sumber belajar tersebut ketika Ibu mempunyai rencana menggunakan Ya. teknologi? Harapan Ibu? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi Bu, itu kan baru wacana saya ya Bu ya, baru kepikiran sih. Saya sih belum mencoba gitu kan. Ya harapan saya sih setelah saya mencoba, saya tetap menggunakan buku teks, saya menggunakan perangkat teknologi yang dimiliki oleh siswa. Harapan saya perubahan-perubahan dalam proses pembelajaran itu yang lebih baik lah ya Bu ya. Ya, betul Ibu. Itulah Bu, buku teks itu juga penting sebenarnya ya sebagai sumber belajar. Mungkin harapannya Ibu bisa menggunakan sumber belajar yang lain yang memfasilitasi siswa pembelajaran itu lebih variatif. Ya misalnya tadi Ibu menyampaikan mau menggunakan teknologi gitu ya, digitalisasi. Itu ide yang sangat bagus, Ibu. Iya Bu, ya saya pikir ada benarnya juga ya Bu ya. Nah, setelah Ibu sudah menemukan rencananya, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Ya terus terang ya Bu ya, sebelum saya bercerita ke Bu Maya pada hari ini, beberapa hari ini saya itu kurang nyaman. Saya itu merasa resah, di rumah juga kepikiran terus dengan masalah proses pembelajaran saya yang di kelas itu. Jadi semua pekerjaan itu terbengkalai Bu. Lalu, apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Ya, yang membuat saya takut itu seperti ini, Bu. Saya takut misalnya anak-anak itu menceritakan, menyampaikan proses pembelajaran saya di kelas itu yang monoton itu kepada teman-teman guru yang lain. Saya takutnya nanti jadi permasalahan, Bu, di kemudian hari. Oh, itu ya yang membuat Ibu resah ya. Kalau menurut saya, masalah ini bisa Ibu refleksikan dan mempersiapkan diri jika ditegur oleh guru yang lain ya. Harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya dan pastinya rekan guru yang lain akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Iya. Mudah-mudahan ya Bu Maya ya. Lalu saya mau tanya nih Bu, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira ke depannya rencana Ibu apa? Rencana saya yang pertama itu yang pasti pada saat masuk ke kelas itu saya akan berbicara dengan siswa. Saya akan menyampaikan rencana saya yaitu terkait dengan proses pembelajaran ke depannya. Selain menggunakan buku teks, saya juga akan memanfaatkan perangkat teknologi yang dimiliki oleh anak untuk proses pembelajaran agar lebih menarik, lebih kreatif, Bu. Ide yang sangat bagus ya Bu ya, rencana yang sangat bagus. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Jadi saya tetap menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan sebagai sumber belajar. Selanjutnya nanti saya akan
mengkolaborasikan platform-platform digital untuk proses pembelajaran. Saya akan mengupload materi misalnya di Google Classroom. Selanjutnya menggunakan kuis secara online, menggunakan perangkat anak-anak, Bu. Itu ide dan rencana yang luar biasa ya Bu Rini ya. Semoga terlaksana. Ya, syukurlah Bu Maya. Saya sekarang merasa lega. Karena jujur Bu, saya takut mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah saya ini. Apalagi kalau sudah berurusan dengan teman-teman, itu agak khawatir saya Bu, takut salah langkah. Ya, syukurlah ya Ibu ya. Ibu sudah merasa lega sekarang. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa kira-kira yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Ya, kalau untuk hal itu Bu, di dalam proses pembelajaran, di dalam proses belajar mengajar saya tetap mengacu kepada kurikulum. Kemudian saya tetap mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan terhadap penggunaan buku teks di dalam proses pembelajaran. Saya akan menggunakan perangkat teknologi untuk agar pembelajaran saya di kelas itu semakin menarik, Ibu. Kira-kira dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Kalau dukungan sih sebenarnya masih di dalam pikiran saya sih, Bu, ya. Mungkin saya nanti mau berkomunikasi dengan guru mata pelajaran informatika, Bu. Jadi saya bisa belajar bagaimana caranya pembelajaran secara digitalisasi. Misalnya bagaimana sih cara buat kelas, bagaimana cara mengupload materi, bagaimana cara misalnya membuat soal asesmen dengan online. Mungkin seperti itu sih Bu rencana saya, Bu. Wah, ide yang sangat bagus Ibu Rini. Semoga dapat terselesaikan ya apa yang menjadi rencana Ibu, sehingga Ibu dapat bekerja ke depannya lebih tenang dan nyaman, bisa memfasilitasi peserta didik kita. Amin. Terima kasih loh Bu Maya untuk waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya agak tenang, agak lega, Bu. Iya, amin. Sama-sama ya Ibu ya. Iya. Bu, maaf, sepertinya saya sudah pergantian jam. Saya masih ada kelas. Nanti lain kali kita lanjut lagi ya Bu obrolannya. Saya permisi dulu ke kelas ya Bu ya. Iya, Ibu Rini, silahkan. Semoga bermanfaat ya. Iya, terima kasih loh Bu Maya. Saya bahagia deh. Sama-sama Ibu Rini. Saya agak nggak ngambang yang ini, Bu.